Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamsidah dengan NIM 210208500019 dari kelas 02 PKK Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia sebelum merdeka. Awal mula munculnya bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa penghubung antar pedagang Nusantara dan luar Nusantara. Bahasa Melayu menyebar di Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam. Bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara karena sebagai penghubung antar suku, budaya, ras, dan agama. Perkembangan bahasa Melayu mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa persatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengatakan bahwa bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia dan menjadikannya sebagai bahasa pemersatu bangsa. Perkembangan bahasa Indonesia sesudah merdeka. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Para pemuda Nusantara berkumpul dan berikrar. Ikrar pemuda ini biasa disebut dengan Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda menyebutkan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia dan ditetapkan sebagai bahasa nasional pada tanggal 1928 dan sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu bahasa Melayu merupakan bahasa penghubung dan bahasa perdagangan. Yang kedua yaitu bahasa Melayu mudah dimengerti dan mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu tidak mengenal sistem tingkatan bahasa. Yang ketiga yaitu suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu sebagai bahasa pemersatu bangsa dan bahasa nasional. Yang keempat yaitu bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang pertama yaitu bahasa Indonesia merupakan identitas nasional. Dibuktikannya dengan digunakannya bahasa Indonesia pada Sumpah Pemuda. Yang kedua yaitu bahasa Indonesia sebagai kebanggaan bangsa. Dibuktikannya dengan digunakannya bahasa Indonesia sampai saat ini. Yang ketiga yaitu bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Dibuktikannya dengan digunakannya bahasa Indonesia dengan berbagai media macam komunikasi. Yang keempat yaitu bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa yang berbeda suku, budaya, ras, maupun agama. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang pertama yaitu bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua yaitu bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Yang ketiga yaitu bahasa resmi untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintahan. Dan yang terakhir yaitu yang keempat adalah alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.